单修士罢了。你们真以为自己也配踏上修仙之途？以下第一人。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Hanli berpikir jika aku tak boleh membiarkan siapapun mendekat, karena jika aku melawan mereka di pulau itu, maka dapat mengganggu ritual Yuan Yao. Oleh karena itu, Hanli pun berniat untuk melawan mereka. Sesampainya di sana, Wen Tianren bertanya, siapakah nama Anda sebenarnya? Apakah temanmu yang melakukan teknik rahasia itu? Hanli menjawab, jika namaku tidak penting, dan aku sarankan agar kalian segera pergi dari sini. Wen Tianren menjawab, jika aku di sini bukanlah untuk kabut hitam itu, melainkan untuk dirimu. Hanli bergumam, jika orang ini sama sepertiku berada di konformasi tahap akhir. Namun kesadaran spiritualnya dapat disamakan dengan seorang Nasken Soul. Wen Tianren memberikan dua pilihan kepada Hanli. Yang pertama, kau harus bergabung dengan aliansi kami. Dan yang kedua, jika kau tidak mau, maka harus mati di sini. Hanli bertanya, bukankah kalian dari aliansi anti bintang? Ziling menjelaskan, Wen Tianren adalah murid dari kultivator 6 jalan, yang merupakan pemimpin tertinggi dari aliansi anti bintang. Hanli sangat terkejut mengapa wanita ini terlihat begitu familiar. Padahal diriku tak mungkin melupakan orang yang sangat cantik. Dan ia penasaran siapakah wanita ini sebenarnya. Ziling yang memberitahu Hanli, jika orang kuat sepertimu pasti akan sangat berguna untuk aliansi. Oleh karena itu, aku sarankan kau jangan menjadi musuh dari Tuan Muda Wen. Meskipun begitu, Hanli tak peduli dengan tawaran mereka. Bahkan ia bilang jika lebih baik kaulah yang menyerahkan nyawamu. Wen Tianren tentu sangat marah mendengar perkataan itu. Sementara Ziling tak menyangka jika pria ini sangat berani. Sehingga saat itu juga Wen Tianren langsung melancarkan serangan. Hanli segera mengeluarkan tongkat giok untuk menahannya. Hingga terjadilah ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Tapi rupanya Hanli merasa khawatir karena senjata Wen Tianren menuju ke arahnya. Tanpa pikir panjang, ia segera menggunakan pedang guntur dan cincin 5 elemen. Yang hal itu cukup membuat Wen Tianren sampai tertegun. Namun, Wen Tianren mengeluarkan bendera formasi dengan kabut tebal. Hanli merasa kesal karena Wen Tianren menyembunyikan dirinya. Oleh karena itu, Hanli pun berusaha untuk menarik cincin 5 elemen. Bahkan, ia menggunakan cincin tersebut sebagai pertahanan, lalu menggunakan ratusan pedang untuk menghadapi kabut tersebut. Ziling sungguh terkesan melihat pertempuran mereka berdua. Dan ratusan pedang guntur kini beradu dengan kabut itu hingga terjadi ledakan. Namun Hanli bingung mengapa seranggaku seperti tidak menabrak apapun. Dan mungkinkah orang ini dapat berteleportasi? Hanli kemudian menggabungkan pedang guntur menjadi berukuran besar. Ia juga segera mengeluarkan serangga emas miliknya. Tetapi Hanli penasaran mengapa wanita ini terlihat sangat senang. Padahal jelas-jelas aku sedang menyerang temannya sendiri. Hanli berpikir apakah wanita ini menyukai serangga. Sementara itu, dua pedang guntur raksasa kini mencoba menebas Wen Tianren. Namun Hanli bergumam, pedangku sampai kesulitan melawan pelindung miliknya. Oleh karena itu, ia kembali menambahkan serangga emas lagi. Wen Tianren berkata, rupanya kau dapat mengendalikan serangga. Tapi ia menegaskan jika seranggamu akan kubunuh dengan mudah. Mendengar hal itu, Hanli merasa senang karena Wen Tianren menganggap jika seranggaku adalah serangga biasa. Sehingga dengan begini, dia sama saja menggali kuburannya sendiri. Tanpa diduga, Wen Tianren benar-benar mampu membunuh serangga emas.
Yang hal itu membuat Han Li harus menarik kembali serangga miliknya. Lalu ia melemparkan keranjang spiritual untuk menahan serangan tersebut. Han Li menyadari jika orang ini menciptakan ratusan jarum terbang, merupakan barang spesial yang sulit untuk dibuat. Pantas saja serangga milikku dapat dibunuh olehnya. Wen Tianren mengeluarkan sebilah pedang yang sangat kuat, sedangkan Han Li menggunakan jarum nether biru, sehingga terjadilah ledakan lagi di sekitar tempat itu. Wen Tianren penasaran mengapa kau bisa memiliki jarum nether biru, dan apakah hubunganmu dengan tetua Xing Yi? Namun Han Li menjawab jika itu bukan urusanmu. Ratusan jarum nether biru dihempaskan dengan kecepatan tinggi, sementara Wen Tianren menjadi sangat marah setelah mendengar ucapan Han Li. Bahkan ia menegaskan, jika aku akan menunjukkan teknik paling kuat di lautan bintang tersebar, yaitu teknik 6 ekstrim iblis yang sebenarnya. Han Li bergumam mengapa terkena ratusan jarum nether biru dirinya tak berefek apapun, dan sepertinya orang ini memang bisa berteleportasi. Oleh karena itu, Han Li kembali menyimpan jarum tersebut, karena ia tak mau menggunakannya secara percuma. Han Li merasa khawatir karena suara dari teknik Wen Tianren sangat mengerikan. Apalagi teknik itu berubah menjadi badai yang begitu besar, sehingga memaksa Han Li untuk mengeluarkan teknik Yin ekstrim ke arahnya. Bahkan teknik itu mampu menghancurkan perisai dari Wen Tianren. Wen Tianren sangat marah karena Han Li telah memotong tangannya. Sedangkan Han Li berpikir jika ini adalah teknik penghindaran bencana tertinggi. Tapi mengapa orang ini bisa menguasainya? Padahal teknik itu hanya dapat dikuasai oleh seorang Naskensol. Serangan Han Li barusan merupakan teknik tertinggi dari seni Yin ekstrim, yang mana teknik ini menggunakan esensi kehidupan dari seseorang. Namun jika diasah ke tahap sempurna, maka dapat memotong ruang waktu dan merobek dimensi. Kembali ke Wen Tianren yang benar-benar sangat marah. Ia mengambil tangannya kembali yang telah putus. Bahkan ia sudah berhasil mengeluarkan teknik 6 ekstrim iblis yang sebenarnya. Han Li merasa panik melihat teknik tersebut. Apalagi teknik itu mampu menyambungkan kembali bagian tubuh yang terputus. Dan ia berkata, meskipun teknik ini hanyalah bayangan dari guruku, namun sudah cukup untuk membunuh orang sepertimu. Tak mau berbasa-basi, Han Li segera menebas iblis itu dengan pedang guntur. Tapi ternyata iblis tersebut masih dapat menahannya, hingga terjadilah suara ledakan yang begitu besar. Wen Tianren berkata, jika sekarang pedang guntur sudah ditahan oleh teknik iblisku, dan kini kau tak akan mampu lagi melawanku. Bahkan seorang Naskensol saja tak akan berdaya di hadapan teknik ini. Wen Tianren memuji Han Li yang bisa membuatnya sampai mengeluarkan teknik tersebut. Sehingga saat itu juga ia segera melancarkan serangan ke arah Han Li. Sementara Han Li langsung mengeluarkan pedang bambu guntur surgawi saat itu juga. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.